Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, mata kuliah aspek kebencanaan dan kegagalan infrastruktur kali ini, saya akan membawakan materi mengenai hazard and failure potential identification. Oke, adapun topik yang akan dibahas pada materi ini adalah pertama, definisi daripada hazard itu sendiri dan tipe daripada hazard. Kemudian ada step atau prosedur daripada hazard analysis dan prosedur daripada hazard identification. Terus nanti kita akan membahas juga beberapa metode untuk menentukan hazard identification tersebut. Oke, yang pertama ini ada beberapa pertanyaan yang kita harus jawab ya mengenai hazard identification atau HAZID. Sebenarnya apa sih hazard tersebut? Kemudian apa yang bisa membuat jadi suatu kesalahan atau bagaimana kesalahan itu dapat terjadi? Kemudian apa potensi yang bisa menyebabkan hazard tersebut? Kemudian apa konsekuensinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kita akan jawab di materi kali ini ya. Oke, pertama kita lihat dari definisinya. Hazard is a characteristic of a system or planned process that represent a potential for an accident causing damage to people, property, or environment. Nah, jadi hazard atau bahaya itu adalah suatu karakteristik daripada suatu sistem yang dapat menyebabkan kerusakan atau menyebabkan kecelakaan terhadap manusia, kemudian properti dan lingkungan. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apa definisi daripada hazard itu sendiri. Sekarang apa itu hazard identifikasi? Jadi hazard identification itu is the process of identify hazard which form the essential first step of a risk assessment. Oke, jadi hazard identifikasi itu adalah suatu proses mengidentifikasi bahaya-bahaya apa aja yang akan terjadi, di mana hazard ini adalah suatu proses atau metode daripada risk assessment, metode pertamanya ya. Nanti apa itu risk assessment, bedanya dengan hazard itu apa, nanti akan dijelaskan untuk risk assessment di materi selanjutnya mengenai infrastructure failure. Oke. Sekarang tipe daripada hazard itu sendiri. Ada 6 tipe daripada hazard. Pertama adalah biological. Biological hazard itu include virus, bakteria, insect, animal. Jadi virus. Nah, seperti corona ya, virus corona ini itu termasuk ke dalam hazard ya, bencanaan gitu ya. Bencana alami. That can cause adverse health impact. Jadi ya, benar kan, corona itu virus yang bisa menyebabkan gangguan daripada kesehatan. For example, mouth, blood, other bodily fluid, harmful plant, sewage, dust, and vermin. Kemudian ada lagi chemical. Chemical hazard are hazardous substance that can cause harm. This hazard can result both health and physical impact, such as skin irritation, respiratory system irritation, blindness, corrosion, and explosion. Jadi chemical itu bahaya daripada kimia yang dapat menyebabkan gangguan daripada kesehatan atau terjadinya degradasi daripada kekuatan struktur misalnya. Nah, contohnya tadi ya, kalau terjadi kekuatan struktur misalnya korosi, tadi juga ada explosion. Dan kalau untuk kesehatan ada iritasi kulit, kebutaan, dan sejenisnya. Bagian ketiga, physical hazard ya.
Physical hazard are environmental factors that can harm an employee without necessarily touching them, including high noise, radiation, and pressure. Jadi ini adalah bahaya fisik ya, yang sebagai contohnya mungkin ada kalian yang takut mengenai ketinggian, terus itu juga ya, takut terhadap ketinggian itu bisa menyebabkan nanti pada saat orang bekerja pada saat ketinggian itu jadi pusing dan mungkin pingsan, akhirnya nanti akibatnya akan jatuh ya, seperti itu. Kemudian ada noise itu misalnya jadi bising ya terhadap suatu mesin. Kemudian ada radiasi, kalau kalian bekerja di area zona radiasi yang sangat besar. Kemudian ada tekanan, tekanan tertentu daripada faktor lingkungan ya, oke. Kemudian lanjut, bagian 4 adalah safety. This hazard that create unsafe working condition, for example, exposed wire or damaged carpet might result in a tripping hazard. These are sometimes included under the category of physical hazard. Jadi safety ini menyangkut terhadap kondisi keadaan lingkungan pekerja yang tidak safety atau tidak aman. Mungkin sebagai contoh, pada saat kalian keluar rumah, pada saat ini harus menggunakan masker. Kalau tidak kalian menggunakan masker, maka kalian punya potensi yang besar untuk terkena virus corona. Kalian seperti itu. Oke, lanjut lagi, ergonomic. Ergonomic hazard are a result of physical factor that can result musculoskeletal injury. Jadi ini ergonomik itu berhubungan dengan faktor atau peralatan yang kalian gunakan. Ini misalnya tempat duduk. Nah, tempat duduk itu kalau kalian tidak nyaman duduknya, maka punggung kalian akan sakit. Contohnya seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah psikososial ya. Psikosocial hazard include those that can have an adverse effect on an employee mental health or well-being. For example, sexual harassment, victimization, stress, and workplace. Jadi ini lebih ke arah fisik ya, psikologis kalian ya. Ini psikologis kalian ini itu juga salah satu tipe hazard yang menyangkut nantinya terhadap kesehatan mental, dan nanti juga bisa jadi punya pemikiran putus asa, dan akhirnya kalian bisa mungkin menjadi ya contohnya mau bunuh diri atau bisa jadi gila ya, seperti itu. Oke, secara overall paham ya mengenai tipe daripada hazard itu sendiri. Oke, ini pada umumnya kecelakaan terjadi melalui 3 fase. Pertama, fase initiation. Ya, fase initiation itu ya pada saat si kejadian itu terjadi. Kemudian ada propagation, the event or event that maintain expand further the accident. Jadi ini ada kelanjutan daripada initiation. Kemudian termination. Yang terakhir ada termination, the event or event that stop the accident or dismiss in size. Jadi 3 step ini ada 3 fase yang biasanya kalau accident atau kecelakaan itu terjadi. Jadi ada inisiasi, ada propagasi, ada terminasi. Oke, ini ada salah satu contoh kalimat atau berita mengenai kecelakaan. A worker walking across a high walkway in a process plant stumble and falls toward the edge. To prevent the fall, he grabbed a nearby
valve stem. Unfortunately, the valve stem stir off and flammable liquid began to spew out. A cloud of flammable vapor rapidly formed and it's ignited by nearby truck. The explosion and fire quickly spread to nearby equipment. The resulting fire lasts for 6 days until all flammable material in the plant are consumed and the plant are completely destroyed. The loss is about 4.100.000 US dollar. Oke, ini ceritanya mengenai ada seorang pekerja ternyata terjatuh. Dia pada saat terjatuh tersebut dia menahan atau memegang suatu valve ya. Nah, ternyata valve-nya itu tidak kuat memegang dia sehingga valve itu rusak, terjadi kebakaran di valve itu, kemudian meledak lah. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita bagi sesuai dengan fase yang terjadi ya. Pertama, initiation. Menurut kalian inisiasinya apa nih? Dari cerita yang tadi. Oke, ini inisiasinya ya. Jadi seorang pekerja terjatuh di ujung ya, di suatu ujung terjatuh. Oke, itu adalah inisiasinya. Sekarang apa propagasinya? Kalimat mana propagasinya tersebut? Oke, propagasinya adalah pada setelah dia memegang stem itu terjadi di stemnya itu terjadi keretakan atau dia patah ya, sehingga menimbulkan percikan yang di dalam valve itu menjadi kayak ada percikan api sehingga mau meledak seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir termination. Mana kalimat termination? Bisa kalian cari. Jadi ini keadaan termination ya. The resulting fire lasts for 6 days until all flammable material in the plant are consumed. The plant are completely destroyed. Oke, jadi setiap kecelakaan pasti ada initiation, ada propagasi, dan ada termination. Oke, sampai sini kira-kira paham? Kalau tidak paham mungkin kita bisa diskusi lewat WhatsApp group ya, atau kalian bisa komen di YouTube ini. Oke, saya lanjut ya. Sekarang tahapan daripada analisis hazard dan juga risk assessment. Ya, apa sih yang membedakan nanti gapnya antara analisis hazard sama risk assessment ini? Pertama, untuk hazard analysis, kalian perlu melakukan identifikasi hazard. Jadi, kalian sebelum melakukan pekerjaan atau kalian akan melakukan pekerjaan itu, kalian identifikasi dulu bencana-bencana apa yang akan terjadi, atau kira-kira pada saat kalian mau melakukan sesuatu, kira-kira apa sih yang kecelakaan yang bisa terjadi. Nah, step 2, who may be harmed and how. Jadi siapa yang bisa mencelakai, apakah terjadi pada diri kalian sendiri atau kalian melakukan sesuatu malah mencelakai orang lain atau mencelakai orang-orang sekitar, dan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu adalah hazard analysis. Nah, sekarang bagian risk assessment. Nah, risk assessment itu ada di step 3 dan step 4. Pertama ada bagi 2, dose response assessment dan juga exposure assessment. Jadi nanti bagaimana kita menilainya daripada kira-kira pada saat kalian melakukan pekerjaan itu apa sih penilaian atau responnya, apa yang bakal terjadi. Terus setelah itu kalian yang keduanya itu exposure assessment. Exposure assessment itu seperti kalau kalian melakukan ini,
konsekuensinya apa sih, apa yang bakal terjadi, efeknya apa gitu. Nah, step 5 adalah risk management and control. Jadi risk management and control ini bagaimana kalian melakukan istilahnya meminimalisir risiko yang terjadi gitu. Nah, mungkin sebagai contoh, pada saat sekarang kalau kita keluar rumah, kita melakukan identifikasi hazard dulu. Apa sih bencana yang akan terjadi? Tipenya seperti apa? Ya, tadi salah satu tipenya adalah ada biological ya, sama safety. Biological contohnya ada virus. Jadi sekarang virus corona. Nah, nanti biological safety-nya berarti kalau kita tidak memakai masker. Nah, who may be harmed and how? Who may be harmed itu berarti kita sendiri. Jadi how itu bagaimana? Jadi pada saat bagaimana penularan corona itu terjadi. Jadi pada saat kalian berjalan terus menemukan sekelompok orang yang istilahnya yang lagi tidak sehat atau lagi flu, kalian tidak memakai masker, terus orang tersebut bersin atau batuk sehingga droplet daripada corona itu kalian terkena ya. Jadi terkena virus. Nah, dust response assessment-nya, nah itu pada saat kalian terjadi itu kira-kira jarak antara kalian dengan orang yang sakit itu berapa meter, kan ada batasannya ya. Misalnya kalian berada di jarak 2 meter, berarti dose response assessment-nya itu sangat kecil. Nah, kalau misalnya kalian kurang daripada 2 meter, berarti potensi kalian terkena corona itu besar. Oke. Kemudian exposure assessment. Jika konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya exposure assessment-nya itu ya kalian akan menjadi sakit. Nanti ya, keduanya itu akan sama seperti itu. Nah, sekarang masuk ke step 5, risk management and control. Jadi bagaimana kita meminimalisir daripada risiko-risiko tadi atau hazard tadi ya. Ya, kita menggunakan masker dan juga berjalan dengan jarak mungkin kurang lebih di 2 meter atau ya kita menerapkan social distancing seperti itu. Oke, sampai sini paham mengenai tahapan daripada hazard analysis dan risk assessment. Oke, kita lanjut ke bagian slide berikutnya. Nah, ini pertanyaannya adalah when do we do hazard analysis and risk assessment? Jadi kapan kita harus melakukan hazard analysis dan juga risk assessment? Nah, kapannya itu kita bisa melakukan contoh di slide ini adalah slide pada saat project daripada infrastruktur yang terjadi. Tapi kita juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, bagaimana kapan kita menerapkan hal ini? Pertama adalah pre-design stage. Pre-design stage itu sebelum kita melakukan pekerjaan, ya, sebelum kita melakukan pekerjaan atau pekerjaan dari, maksudnya bukan pekerjaan fisik aja, pekerjaan pada saat sebelum pekerjaan fisik itu berlangsung, ya. Kemudian design development stage pada saat melakukan konstruksi misalnya. Kemudian operation and management stage. Operation management stage setelah si suatu fasilitas itu atau set itu sudah beroperasi. Oke, mungkin sebagai contoh, pre-design stage itu misalnya ada suatu bangunan atau gedung yang akan mau dikonstruksi. Jadi sebelum gedung itu kita konstruksi, itu kita perlu melakukan hazard analysis and risk assessment. Apa aja bencana apa aja yang dapat terjadi sebelum bangunan itu dibangun. Oke. Kemudian kita masuk ke design and development stage. Pada saat melakukan konstruksi, kira-kira bahaya apa aja yang kita perlu identifikasi. Oke. Nah, setelah bangunan itu jadi dan beroperasi, kira-kira bahaya apa aja yang perlu dianalisis atau diidentifikasi.
Nah, stage-stage ini yang kita perlu lakukan hazard analysis dan risk assessment. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, why emphasize hazard analysis and risk assessment? Oke, kenapa kita harus mengemphasize hazard analysis dan risk assessment ini? Kenapa kita harus melakukan hal tersebut gitu? Jadi, all hazard do not have equal potential for harm or damage. Some risks are more significant than others. Jadi, semua hazard itu tidak semuanya berpotensi merusak, ya, atau punya sesuatu yang buruk. Tapi risiko yang mungkin terjadi itu bisa terjadi di tempat lain, gitu ya. The earlier in the life cycle risk analysis is performed, the more cost-effective future safe operation of the process is likely to be. Nah, ini yang paling penting. Kalau kalian melakukan life cycle risk analysis, maka istilahnya ada cost efektif di bagian operasi pada saat kalian operasi. Memang pada saat di awal itu membutuhkan, pada biasanya ya, kalau risk analysis itu membutuhkan istilahnya biaya yang sangat mahal. Tapi dengan berlangsungnya waktu pada saat melakukan operasi, itu justru cost maintenance-nya itu makin kecil daripada kalau kalian bandingkan tidak melakukan risk analysis terlebih dahulu, tapi langsung melakukan pola maintenance yang sudah serupa gitu ya. Halnya seperti itu. Ya, sebagai contoh begini lah. Kalau kalian mempunyai suatu kendaraan, baik mobil atau motor, nah kalian mau melakukan servis, ya. Nah, kalau kalian melakukan servis secara rutin atau sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh vendor, pasti kerusakannya akan minim kan, daripada kalian menunggu pada saat si kendaraan itu rusak baru kalian servis. Kalau keadaan rusak, istilahnya biayanya pasti banyak, kerusakannya itu di mana-mana, dan biayanya juga akan semakin mahal seperti itu. Oke, selanjutnya, an incorrect perception of risk at any point could lead either inefficient use of limited resources or unknowing acceptance of risk exceeding the true tolerance of the company or the community. Nah, ini kalian harus memahami risiko yang bakal terjadi. Nah, kalau kalian tidak memahami risiko yang terjadi atau hazard yang dapat terjadi, maka akan terjadi miskonsep ya terhadap suatu risk atau hazard. Nah, sehingga nanti akan merugikan kalian sendiri. Determine if existing control measures are adequate or if more should be done. Jadi harus ada kontrol pengukuran daripada suatu risk tersebut sehingga kita dapat menanganinya dengan tepat. Oke, ini prosedur daripada hazard analysis. Pertama ada system description, kemudian ada hazard identification, kemudian scenario identification nanti dibagi dua, ada accident probability sama accident consequence, kemudian risk determination, kemudian risk and level acceptable kalau no, ke modify system sini ya, masuk lagi ke hazard identification, kalau yes accept the system. Oke, ini berlangsung terus menerus seperti itu. Oke, dalam hazard identification itu ada beberapa kategori. Pertama ada tadi ya risk assessment yang harus pertanyaan kalian jawab. What can go wrong and how? Kemudian what are the changes? Kemudian what the consequence? Itu bagian risk assessment. Kemudian untuk penilaiannya kita harus
probabilitas yang rendah, kemudian minimal consequence. Nah, bagaimana untuk melakukan tersebut? Kita harus tahu tadi di risk determination tadi, gitu ya. Apa pencegahannya apa? Sehingga kita harus probability-nya harus rendah dan konsekuensinya juga harus minimal. Nah, hazard identification yang akan digunakan beberapa metodenya ada proses hazard checklist, relative risk ranking, sama HAZOP. HAZOP itu adalah hazard operation. Oke. Ada pertanyaan mengenai prosedur? Silakan kalau ada pertanyaannya.